Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen strategik pada pekan keempat dengan matkul manajemen bisnis. Apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian strategi organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Jadi, konsep dasar itu adalah strategi itu artinya rencana jangka panjang yang menghubungkan kekuatan organisasi dengan peluang di lingkungan eksternal, dan keunggulan bersaing atau competitive advantage artinya kondisi saat organisasi mampu menciptakan nilai lebih dibanding pesaing. Mengapa manajemen strategik itu penting? Karena dunia bisnis dan bahkan lembaga publik terus berubah, teknologi, ekonomi, politik, hingga perilaku konsumen. Tanpa strategi yang tepat, perusahaan bisa kehilangan arah dan kalah bersaing. Manajemen strategik membantu organisasi untuk yang pertama mengetahui kemana harus pergi, arah dan tujuan. Yang kedua memahami kondisi saat ini, peluang dan ancaman. Yang ketiga menentukan bagaimana cara melangkah, strategi dan tindakan. Contohnya perusahaan seperti Gojek dan Grab bisa sukses karena memiliki strategi yang jelas untuk menjawab kebutuhan pasar digital dan terus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen strategik, itu yang pertama ketidakpastian lingkungan global, artinya lingkungan global itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum berubah sangat cepat dan seringkali tidak bisa diprediksi. Perubahan seperti krisis ekonomi, konflik internasional, perubahan kebijakan perdagangan, atau pandemi global dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Yang kedua ada persaingan industri yang semakin ketat. Di dunia bisnis modern, jumlah pesaing meningkat dan masing-masing berlomba menawarkan produk yang lebih murah, lebih cepat, atau lebih inovatif. Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan kehilangan pelanggan dan pangsa pasar. Yang ketiga ada perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat. Teknologi baru bisa mengubah cara kerja, model bisnis, dan perilaku konsumen. Organisasi yang lambat beradaptasi bisa tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya. Sumber daya seperti dana, tenaga kerja berkualitas, teknologi, dan waktu seringkali terbatas, padahal strategi membutuhkan dukungan yang besar. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan organisasi dalam menjalankan strategi secara optimal. Yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan internal. Resistensi berarti penolakan atau perlawanan terhadap perubahan yang datang dari dalam organisasi, biasanya dari karyawan atau manajer yang merasa nyaman dengan cara lama. Hal ini sering terjadi karena strategi baru menuntut perubahan sistem kerja, budaya, atau kebijakan perusahaan. Alat dan analisis dalam manajemen strategi itu ada 6. Yang pertama ada SWOT, analisis. Fungsi utama itu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua ada pestle analisis, artinya menganalisis faktor eksternal makro, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga itu ada posters, five forts. Fungsi utamanya itu menganalisis tingkat persaingan dalam industri. Yang keempat ada BCG Matrix. Fungsi utamanya itu menilai portofolio produk dan prioritas investasi. Yang kelima itu ada value chain analysis. Fungsi utamanya itu mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai tambah. Yang terakhir ada balance scorecard atau BCG. Fungsi utama itu mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen strategik adalah proses menyeluruh dan berkesinambungan untuk menentukan arah, melaksanakan, dan mengevaluasi organisasi. Tujuan akhirnya adalah membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Di dalam era digital dan globalisasi, kemampuan organisasi untuk beradaptasi cepat dan berpikir strategis menjadi faktor penentu keberhasilan. Strategi tanpa tindakan hanyalah impian, tetapi tindakan tanpa strategi adalah kesia-siaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.